Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas materi garis singgung persekutuan lingkaran ya. Garis singgung persekutuan lingkaran. Oke ya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya terkait pembahasan dan latihan soal ya. Baik, siapkan catatannya, siapkan konsentrasinya, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang kita ketahui bersama ya, yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan lingkaran itu adalah garis yang bersinggungan dengan lingkaran ya. Ada yang bersinggungannya itu di luar seperti ini ya, atau ada juga yang bersinggungannya itu di dalam. Dia bentuknya menyilang seperti ini. Dan kedua-duanya ini merupakan bagian dari garis singgung persekutuan lingkaran. Kenapa disebut persekutuan? Karena dia melibatkan dua lingkaran ya. Nah, yang pertama ini yang bagian atas ini ya. Bagian atas ini adalah yang disebut dengan garis singgung ya. Garis singgung persekutuan luar ya. Nah, kenapa luar? Karena dia garisnya itu bersinggungan dua-duanya di luar ya, di luar lingkaran atau di atas lingkaran. Bisa di sini, bisa juga di sini ya. Seperti ini contohnya, seperti itu ya. Nah, bagian-bagiannya ini ada R besar ya. R besar ini artinya jari-jari yang besar, jari-jari lingkaran yang besar ya. Lalu ada R kecil, ini artinya jari-jari lingkaran yang kecil. Terus ini ada L ya. L itu artinya garis persekutuan, garis singgung persekutuan luar ya. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Dan yang tengah ini artinya garis pusat lingkaran ya, garis pusat lingkaran, karena menghubungkan antara pusat lingkaran 1 dan pusat lingkaran 2. Nah, ini yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar. Nah, sedangkan yang bawah ini disebut dengan garis singgung persekutuan dalam ya, dalam. Nah, kenapa disebut persekutuan dalam ya? Karena dia melewati dalam lingkaran ya. Masih melibatkan dua lingkaran, tapi dia melewati dalam lingkaran, menyilang ya. Jadi posisinya bisa begini atau bisa juga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga nggak apa-apa lah seperti itu ya. Jadi tergantung nanti soalnya seperti apa. Baik, nah perlu diketahui juga sama dengan garis singgung persekutuan luar ya. Di sini juga melibatkan dua lingkaran ya. Otomatis dia ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jadi R ini adalah jari-jari dari lingkaran besar. Terus R kecil ini jari-jari dari lingkaran yang kecil ya. Lalu di sini ada P ya. P itu artinya titik pusat lingkaran ya. Garis penghubung pusat lingkaran. Dan yang D ini adalah garis singgung persekutuan dalam, seperti itu. Baik, kita akan membahas satu-satu ya. Kita akan membahas yang ini dulu ya, garis persekutuan luar ya. Nah, ini ada gambar ya, gambar untuk garis singgung persekutuan luar ya. Kakak singkat aja GSPL ya, garis singgung persekutuan luar ya, karena di sini garis singgungnya ada di luar. Nah, kita tadi sudah membahas ya bahwa ini adalah jari-jari besar ya. Jari-jari besar itu kita namakan R ya, dan ini jari-jari kecil kita namakan R ya. Nah, yang dimaksud dengan garis singgung luar ya, garis singgung luar itu adalah PQ ya. Garis singgung luar ini PQ, dan ini biasanya yang dicari tahu ya, yang dicari tahu. Oke, untuk
Ini peki garis singgung ya, garis singgung luar. Untuk video kali ini kakak tidak akan menjelaskan rumus yang diajarkan di sekolah ya, yang menggunakan perpangkatan dan juga akar kuadrat ya. Tapi kakak akan lebih menjelaskan cara mudahnya saja ya. Nah, perhatikan dulu di sini adik-adik ya, bahwa bisa kita lihat di sini, kakak pakai warna kuning aja ya. Nah, untuk mencari ini ya, yang garis singgung ini, maka kita harus mencari Pitagorasnya ya. Ini kan garis miring. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya adalah dengan cara seperti ini. Nah, di sini kan tadi jaraknya itu dari sini ke sini ya. Ini yang besar, jari-jari yang besar, ini jari-jari yang kecil. Otomatis kalau kita mau membentuk triple Pitagoras ya, segitiga Pitagoras, ini kan garis pusat lingkaran ini ya, kita naikkan ke atas, jadi ke sini ya. Nah, jadi ke sini nih. Nanti ini membentuk Pitagoras kan? Tuh, membentuk Pitagoras, segitiga Pitagoras ya maksudnya. Nah, ini kan karena di sini siku-siku ya, berarti kita bisa mencari pakai rumus Pitagoras langsung, karena panjang ini itu sama dengan panjang ini. Nah, untuk menentukan ini caranya gimana? Caranya adalah dengan mengurangkan R besar ya dikurangi R kecil ya. Misalkan di sini 14 ya, di sini 14 misalkan. Terus di sini misalkan 8 misalkan. Otomatis di sini itu kan jadinya 14 dikurangi 8 ya. 14 dikurangi 8 itu adalah berapa? 6. Jadi di sini 6 ya kan. Nah, misalkan di sini 12 ya. Berarti otomatis di sini juga 12 kan? Berarti kita tinggal nyari Pitagorasnya berapa. Kan seperti itu. Bisa dipahami ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita pisah gambar ini, nanti akan membentuk gambar seperti ini. Nah, akan membentuk gambar seperti ini, dan siku-sikunya itu di sini ya. Nah, berarti garis miringnya kan ini nanti seperti itu. Nah, untuk cara mencari Pitagorasnya ya, kakak tidak akan menjelaskan pakai cara sekolah ya. Kakak akan menjelaskan pakai cara cepatnya saja. Jadi silahkan perhatikan baik-baik ya. Untuk mengerjakan Pitagoras ya, adik-adik harus hafal dulu angka-angka kelompok dari Pitagoras. Biasanya yang sering dihafalkan itu adalah 3, 4, 5 ya. Terus berapa lagi? 5 ya, 12, lalu 13 ya. Lalu ada lagi kelompok 7, 24, 25 ya. Lalu ada lagi kelompok 8, 15 dan 17. Nah, di sini adik-adik harus hafal ini ya, agar nanti bisa mengerjakan soal ini yang garis persekutuan luar ataupun persekutuan dalam dengan cepat seperti itu. Nah, misalkan kakak punya soal seperti ini ya. Coba perhatikan. Misalkan ada soal seperti ini ya. 2 buah lingkaran memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm dengan garis pusat lingkaran 34 cm. Pertanyaannya, berapakah garis singgung persekutuan luarnya? Nah, dari sini kita bisa membuat simulasi gambar seperti ini ya. Di sini ada diameter berturut-turut 22 dan 6. Berarti di sini jari-jari besarnya adalah 22 ya, atau R-nya ya. R-nya itu sama dengan 22, dan di sini untuk jari-jari kecilnya ya, atau R kecilnya ya. R kecilnya sama dengan 6 ya. Lalu di sini mempunyai garis pusat lingkaran ya, berarti dari sini ke sini ya. Itu adalah 34. Pertanyaannya, berapa garis singgung persekutuan luarnya ya, seperti ini. Jadi yang ditanyakan adalah ini. Nah, untuk mengerjakan seperti ini ya adik-adik,
perhatikan baik-baik, kita bisa tulis di sini dulu ya. Diketahui ya, R-nya itu adalah 22 ya. Lalu R kecilnya adalah 6. Nah, di sini garis pusat lingkarannya atau P-nya adalah 34. Nah, yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar ya. Nah, dari sini adik-adik bisa mengerjakan, jawab ya. Yang pertama, nah ini kan otomatis kalau garis persekutuan luar ini kita taikan ya, garis tengah lingkaran ini atau garis pusat lingkaran ini kita taikan ke atas ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti di sini akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, dengan siku-sikunya ada di sini ya. Otomatis garis yang ini ya, garis yang ini itu sama dengan garis yang ini kan. Berarti di sini juga 34 ya. Nah, untuk mencari garis yang ini, berarti kan tadi di sini berapa? 34 ya. Untuk mencari garis yang ini, otomatis R besar dikurangi R kecil ya. Atau di sini kita bisa tulis 22 dikurangi 6 ya. 22 dikurangi 6 adalah 16. Berarti di sini adalah 16 ya. Berarti di sininya 16. Nah, di sini dari sini kita bisa lihat ya bahwa kita harus mencari kelompok Pitagoras yang isinya itu 16 dan 34 ya. Nah, adik-adik, kita harus cari FPB-nya dulu nih ya. Harus cari FPB dari 16 dan 34. FPB dari 16 dan 34 itu kan 2 ya. Betul ya, 2 ya. Berarti di sini 16-nya ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 berarti jadi 8 ya, sama dengan 8, dan 34-nya juga kita bagi 2 sama dengan 17 ya. Nah, kita cari kelompok di sini kan berarti kelompok Pitagorasnya itu adalah 8 ya, terus titik-titik dan 17. Kita lihat di sini yang 8 titik-titik dan 17 berarti mana? Oh, ini berarti 15 berarti kan 15 ya. Nah, otomatis di sini adalah 15 ya. Karena yang lain dibagi 2, maka yang tadi 15 itu kita balik kali 2. Jadi jawabannya berapa? 30. Otomatis di sini jawaban garis singgung persekutuan luarnya sama dengan 30 cm. Jadi bisa dijawab di sini adalah garis singgung persekutuan luarnya sama dengan 30 ya. 30 ini didapat dari kelompok Pitagoras 16, 34 dan 30 dari kelompok yang ini ya. Nah, caranya seperti ini adik-adik, singkatkan ya. Dan kita tidak usah mencari dengan akar ya, gitu ya. Misalkan kan kalau pakai Pitagoras itu kita menggunakan rumus ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita untuk saat ini nggak usah pakai cara ini ya, tapi kita langsung menggunakan cara yang ini. Yang penting adik-adik hafal ini dulu nih. Ini harus dihafal ya. Oke, kita latihan lagi ya biar tambah lancar ya. Lalu berikutnya kita lihat di sini ada 2 buah lingkaran memiliki jari-jari berturut-turut 14 cm dan 5 cm dengan garis pusat lingkaran adalah 15 cm. Berapakah garis singgung persekutuan luarnya? Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa lebih cepat mengerjakannya ya. Pertama, kita harus tahu dulu nih. Ini kakak masih pakai gambar ya, biar adik-adik lebih paham lagi ya. Di sini berarti R besarnya adalah 14 ya. Lalu R kecilnya adalah 5. Di sini garis singgung, garis pusat lingkaran ya, bukan garis singgung ya, adalah 15. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar kan. Otomatis kita harus naikkan garis pusat lingkarannya ke atas supaya jadi
Pitagoras, jadi segitiga siku-siku ya. Berarti kita taikan ke atas ya, ke sini. Berarti kan di sini 15, karena ini sejajar ya, maka di sini juga 15. Berarti nantinya akan terbentuk seperti ini ya. Nah, di sini kan 15 ya. Berarti di sini berapa? Berarti di sini adalah 14 dikurangi 5 ya. 14 dikurangi 5 berapa? 14 dikurangi 5 adalah 9. Berarti di sini 9 ya. Nah, di sininya 9. Berarti ininya berapa gitu kan? Berarti kita nyari Pitagoras yang kelompok 9 terus berapa dan 15 gitu kan. Nah, supaya gampang ya, kita cari EPB-nya. EPB 9 dan 15 berapa? 3 kan? Berarti di sini 9 bagi 3 adalah 3 ya. 9 bagi 3 itu adalah 3, lalu 15 bagi 3 itu adalah 5. Berarti kita harus nyari kelompok 3, lalu berapa, terus 5 ya. Berarti di sini kelompok mana? Oh, kelompok yang ini 3, 4 dan 5. Berarti yang tengah-tengah ini adalah 4 ya. Karena ini kan 4 nih ya. Nah, karena yang lain tadi dibagi 3 ya, berarti yang 4 ini dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi jawabannya 12. Jadi di sini jawabannya 12. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah 12. Nah, kalau mau kita ditulis secara sistematik ya, pertama kita diketahui ya sama dengan R besarnya adalah 14, R kecilnya sama dengan 5 ya. Garis pusat lingkarannya adalah 15. Yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan luar. Maka dijawab di sini adalah R dikurangi R kecil sama dengan, berarti di sini 14 dikurangi 5 sama dengan 9 ya. Lalu P-nya itu sama dengan 15. Maka Pitagorasnya adalah kelompok 9, 14 dan 9, 12 ya. Maaf, 9, 12 dan 15 ya. Jadi jawabannya adalah 12. Jadi GSPL-nya sama dengan 12. Cara ini bisa adik-adik gunakan untuk mengerjakan soal PG ya. Tapi kalau misalkan mengerjakan soal esai ya, alangkah baiknya teman-teman menggunakan cara sekolah agar bisa sinkron dengan apa yang diinginkan oleh guru ya, seperti itu. Cara ini hanya digunakan untuk mengerjakan PG supaya tidak buang-buang waktu ya. Yang penting adik-adik hafal aja yang ini nih untuk kelompok Pitagoras ini ya. Oke, kita coba mencari soal yang lain ya. Nah, sekarang ada soal seperti ini ya. Diketahui garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 16 ya. Jadi kita tulis dulu diketahui bahwa garis singgung persekutuan luarnya adalah 16 dengan jari-jari 14 dan 2 cm. Berarti R besarnya adalah 14 ya. Lalu R kecilnya adalah 2. Berapakah panjang garis pusat lingkaran ya? Yang ditanya adalah garis pusat lingkaran ya, atau P-nya. Maka di sini kita bisa kerjakan ya. Adik-adik bisa menggunakan gambar biar lebih mudah ya. Misalkan kakak bikin gambar seperti ini ya, kita jawab. Kakak buat dulu lingkarannya biar lebih jelas ya, adik-adik nanti biar lebih paham. Nah, di sini kita ketahui jari-jari besarnya adalah 14. Ini 14 ya. Lalu jari-jari kecilnya adalah 2 ya. Di sini jari-jari kecilnya 2. Lalu garis singgung persekutuan luarnya adalah 16 ya. Di sini 16. Yang ditanya adalah garis pusatnya berapa nih ya. Garis pusat lingkarannya berapa kan gitu. Nah,
caranya sama ya adik-adik, caranya sama ya, kita jawab. Pertama ya, kita harus mengurangkan jari-jari yang besar sama yang kecil dulu agar nanti terbentuk Pitagoras ya, segitiga Pitagoras seperti itu. Nah, pertama R besar yaitu 14 dikurangi R kecil yaitu 2 ya, dikurangi, berarti ini adalah 12 ya. Nah, berarti di sini adalah 12. Jadi kalau kita gambar ya, kalau kita gambar nih biar lebih jelas ya, jari-jari siku-sikunya di sini. Berarti di sini 16, di sini 12 ya. Nah, di sini adik-adik bisa mencari ya, kira-kira 12 sama 16 ya, kita bisa pakai yang mana nih untuk mencari Pitagoras yang ini ya. Berarti adik-adik bisa menggunakan, di sini kita bagi dengan pembagi yang paling mendekati gitu ya, yang paling mendekati nih dua-duanya. Berarti kan sama-sama bagi 4 ya, 12 bagi 4 adalah 3 ya kan, lalu 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, di sini ada 3 ada 4, berarti ada 3 ada 4. Nah, berarti yang ini adalah harus 5 ya, harus 5 karena tipe Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Karena di sini 5, berarti 5 ini kita kalikan 4. Karena yang lain dibagi 4. Nih kita kali 4, berarti 20. Otomatis di sini kan 20 ya. Kalau di sini 20, ini kan sama sejajar dengan ini juga 20. Jadi ya, jadi di sini kita pakai kelompok Pitagorasnya yang 12, 16, dan 20. Jadi panjang ya, panjang garis pusatnya ya, pusat lingkaran ya, sama dengan 20 cm per 20 cm aja ya, seperti itu. Jadi jawabannya seperti ini. Gampang kan ya adik-adik ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Coba kita cari soal satu lagi ya, biar tambah paham ya. Nah, ini kita coba soal terakhir ya. Panjang garis singgung persekutuan luar adalah 12 dan panjang garis pusat adalah 13. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8, berapa jari-jari lingkaran lainnya ya. Oke, untuk soal seperti ini ya, adik-adik harus bisa membayangkan ya, jadi nggak usah digambar juga bisa. Silakan adik-adik membayangkan ada 2 buah lingkaran ya. Di sini diketahui bahwa garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 ya kan, lalu titik pusatnya atau panjang garis pusatnya adalah 13 ya. Nah, setelah itu salah satu jari-jarinya ya, misalkan kita pakai yang R besarnya ya, R besarnya adalah 8. Yang ditanyakan adalah R kecilnya ya kan. Nah, maka bisa dijawab ya di sini adik-adik. Pertama adalah kita tahu bahwa di sini ada kelompok Pitagoras ya. Berarti kan kalau kita gambar langsung dalam bentuk segitiga ya, ini kan seperti ini ya. Nah, misalkan kakak langsung gambar bentuk segitiganya ya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, garis persekutuan luar kan yang atas ya kan, 12 nih. Nah, terus garis pusatnya adalah 13 kan gitu ya. Nah, di sini kita lihat kelompok Pitagoras yang 12 dan 13. Berarti titik-titik 12 terus 13. Nah, berarti di sini kita cari di sini yang kelompok 12 dan 13. Berarti 5 ya. Berarti 5 di sini. Nah, baru setelah ketahuan di sini adalah 5 ya kan. Berarti di sini adik-adik harus mengurangkan R besar itu, R besar yang tadi dikurangi R kecil ya. R kecilnya bukan R kecil ya, tapi dikurangi 5 ya, dikurangi Pitagoras yang tadi ya. Berarti sama dengan 8 dikurangi 5 ya kan. Berarti jari-jari yang kecilnya adalah 3 cm. Berarti jawaban di sini adalah 3
sentimeter. Jadi seperti itu adik-adik, gampang banget ya. Kalau adik-adik bingung, kakak jelaskan dalam bentuk lingkaran ya. Dalam bentuk lingkaran, misalkan ada sebuah lingkaran ya, kakak langsung sajalah seperti ini biar cepat ya. Nah, di sini garis persekutuan luarnya adalah 12. Berarti kan garis persekutuan luar itu yang ini kan, 12 nih ke sini. Ini adalah 12. Lalu titik pusatnya adalah 13. Nah, titik pusat itu kan di sini ya kan? Titik pusat nih. Nah, di sini adalah 13. Yang ditanya ada salah satunya adalah yang diketahui lagi jari-jari besarnya adalah 8 kan gitu ya. Nah, di sini untuk membentuk Pitagoras segitiga Pitagoras yang ini berarti titik pusatnya ini kita taikkan ke atas kan, ke sini ya kan. Berarti di sini 13 kan sejajar sama ini ya. Berarti kita harus nyari yang ini kan. Nah, sehingga didapat seperti ini kan, segitiga seperti ini ya kan. Di sini 12, di sini 13, berarti di sini 5. Berarti di sini kan 5 ya kan. Nah, untuk mendapatkan jari-jari yang kecil yang ini, otomatis kan 8 itu dari sini ke sini kan. Terus dipotong 5 gitu kan. Karena ini sama ini kan sejajar ya kan. Berarti di sini adalah 3. Kalau di atas 5, di bawah 3. Kalau di sini 3, berarti di sini jari-jari kecilnya juga 3. Seperti itu adik-adik ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik, mungkin untuk penjelasan garis singgung persekutuan luar kakak cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau adik-adik sudah berlatih cara seperti ini, adik-adik mengerjakan soal ini hanya dalam hitungan detik lah, seperti itu. Kakak udah ngebuktiin ya, udah nyobain ketika ngerjain soal ini. Kalau menggunakan cara ini cepet banget dah kalau kita udah sering latihan ya. Baik, semoga adik-adik juga bisa mengerjakan menggunakan cara ini ya. Jadi lebih cepat mengerjakan soalnya sehingga tidak membuang-buang waktu saat ujian ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan atau tulisan kakak yang kurang jelas. Mohon dimaklum, kita sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.